Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana umratan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula. Wassalatu wassalamu ala khairil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin Pak. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Amin ya Rabbal Alamin. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, wabil khusus
Ketua RW kita tercinta Bapak Haji Sardianto beserta jajaran stafnya, baik dari tingkat RT yang lainnya dan pengurus-pengurus RW dan RT yang lain yang tidak disebutkan satu persatu. Wabil khusus pengurus DKM Masjid Al-Wusta, wabil khusus Sahibul Walimah, keluarga besar Bapak Ustadz Marno beserta ayahanda tercinta, dan keluarga besarnya yang dari Priuk, dan segenap tamu undangan yang hadir pada malam ini, wabil khusus putra tercinta beliau Ananda Humairah dan Ananda Fakihul Adib, yang insya Allah kedua putra putri tercinta beliau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Kita doakan bersama, mudah-mudahan kedua putra dan putri tercinta Bapak Ustadz Marno diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran dan kemudahan di dalam perjalanannya, diberikan keselamatan di dalam menunaikan ibadah umrohnya, diberikan oleh Allah keridhaan sampai pelaksanaannya umroh di sana dan pulang kembali ke tanah air tercinta, menggapai umroh yang mabrur, menggapai umroh yang mabrurah, yang insya Allah balasannya surga Allah. Amin ya Rabbal. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Bicara tentang umroh itu berbeda dengan bicara tentang haji. Perbedaan umroh dan haji, kalau umroh tidak ada wukuf di padang Arafah dan tidak melaksanakan wajib haji, di antaranya melontar jumroh, mabit di Musdalifah, melontar jumroh ula wusto dan akobah. Itu bedanya pelaksanaan umroh. Teknisnya pun berbeda dengan haji. Kalau ibadah haji waktunya ditentukan, tapi kalau ibadah umroh waktunya tidak ditentukan. Kapan saja kita bisa laksanakan. Ibadah umroh dan haji syaratnya sama. Di dalam Quran Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan ibadah haji kepada Allah karena Allah, menuju Baitullah. Ibadah umroh pun sama, menuju Baitullah. Kata Allah dalam
tersebut sanggup dalam perjalanannya. Dalam kitab Tafsir Maraghi, dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, bapak-bapak dan ibu-ibu perlu diketahui, istato'a itu mempunyai 4 syarat. Sanggup dalam pelaksanaannya itu tidak lain mempunyai 4 syarat. Apa itu yang 4? Yang pertama, istato'a qalbiyah. Yang kedua, istato'a maliyah. Yang ketiga, istato'a badaniyah. Dan yang keempat, istato'a ilmiyah. Apa itu istato'a qalbiyah? Tidak lain kata ulama, istato'a qalbiyah adalah sanggup dalam hatinya. Pak, udah habis acaranya, Pak. Sanggup dalam hatinya. Artinya kalau kita pengen ibadah umroh, kalau kita pengen ibadah haji, amin, kudu niat yang kuat. Sebab sanggup dalam hatinya berarti niat. Niat itu ada di kalbu, niat itu ada di hati. Innamal a'malu binniat. Setiap pekerjaan itu tergantung daripada niat. Bapak dan ibu niatnya kuat, niat kuat, insya Allah berangkat. Amin. Amin. Ya Robbal, ya Robbal. Dalam satu cerita, saya ceramah haji di BPN Badan Pertanahan Nasional, tepatnya di Tiga Raksa, BPN Kabupaten Tangerang. Itu Pak Haji Sardi, datanglah ketua BPN Provinsi. Beliau cerita langsung fakta. Beliau menceritakan ada anak buahnya, ada OB, office boy, yang kerja di kantornya itu bisa berangkat haji gara-gara niat yang kuat. Subhanallah, satu cerita ini luar biasa hadirin. Itu office boy yang suka nyapu di dapur, yang suka nyapu di kantor, tiap malam Jumat mimpi ada di Ka'bah Baitullah. Tiap malam Jumat mimpi di Ka'bah Baitullah. Langsung ngomong pas bangun ke istrinya, "Ma, Bapak mimpi malam Jumat ini ada di Mekah, di Masjidil Haram, tepatnya di depan Ka'bah. Tiap malam Jumat ini, mah, Papa mimpi terus." Karena istrinya nggak yakin, maka bicara, Bapak, masa sih Bapak tukang ngebersihin kantor bisa berangkat haji? Tuh Pak, karena kurang yakin. Tapi suaminya yakin karena niatnya kuat. Apa yang terjadi hadirin? Ketika itu office boy ngeberesin kantor. Setelah pulang paling belakangan dikunci itu kantor. Pas turun dari kantor BPN, dia ngelihat mobil mogok di depan. Akhirnya karena kerjanya ikhlas, kerjanya mengharap ridha Allah, itu mobil mogok didorong, Pak.
mobil mogok didorong sama itu OB. Pas didorong itu mobil langsung jalan. Maka yang punya mobil itu ingin memberikan tip ucapan terima kasih. Ketika mau ngasih, itu OB tukang sapu nggak mau nerima. Penasaranlah yang punya mobil tersebut. Akhirnya mainlah ke rumahnya. Pas ditanya, "Bapak kenapa nggak nerima ucapan terima kasih saya? Emang Bapak mau apa sih?" Jawab itu tukang sapu, hadirin, "Pak, saya mah nggak mau ucapan terima kasih. Saya kerja di BPN nyapu tiap hari, ngedorong mobil. Saya mengharap ridha Allah semata. Saya cuma satu kepengen itu. Tidak lain adalah tiap malam Jumat saya mimpi di depan Ka'bah. Saya pengen pergi haji, saya pengen umroh, Pak." Terketuklah hati pejabat tersebut, hadirin, mendengar OB tukang sapu tersebut mengatakan seperti itu. Maka pejabat itu mengatakan, "Wahai Bapak, kalau memang Bapak pengen pergi haji dan umroh, mulai saat ini saya daftarkan ke Departemen Agama. Bapak bisa melaksanakan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam yang kelima." Subhanallah. Gara-gara ngedorong mobil. Maka untuk itu bapak-bapak yang hadir pada malam ini, nanti kalau pulang walimatul umroh ada mobil mogok dorong. Mobil berarti dorong aja. Gua ada mobil dong. Dorong aja Pak, angkot juga dorong. Satu, istato'a qalbiyah, sanggup dalam hatinya niat yang kuat. Yang kedua, syarat pengen umroh, syarat pengen haji, istato'a maliyah, sanggup dalam hartanya. Niat yang kuat, harta kudu maslahat. Kenapa harta yang maslahat? Karena dalam hadis qudsi, "Man hajjar rajulu mimmalin haramin." Barang siapa yang berhaji dengan harta yang haram, dengan harta boleh judi, judinya judi online, dengan harta boleh masang porkas, dengan harta boleh masang togel, dengan harta boleh korupsi. Ketika dia berangkat haji, fayaqulu labbaik Allahumma labbaik, dia berkata, "Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu." Allah langsung menjawab dalam hadis qudsi. Allah berfirman, Rasul bersabda, "La labbaika wala sa'daika." Engkau tidak merasa aku panggil dan engkau tidak akan berbahagia karena harta yang engkau berangkatkan untuk umroh dan haji tidak lain adalah harta yang haram. Insya Allah guru kita Bapak Ustadz Marno plus putra putri tercintanya dengan harta yang halal plus barokah. Insya Allah ketika membawa harta yang halalan thayyibah dan barokah, insya Allah umroh putra putri tercintanya menggapai umroh yang mabrur dan mabrurah. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, tidak cukup istato'a qalbiyah, tidak
tidak cukup istato amaliyah, maka kalau pengen berangkat umroh dan haji, kita kudu punya syarat. Yang ketiga, istato'a badaniyah, sanggup dalam badannya, niatnya kuat, harta maslahat, dan badan pun kudu sehat. Badan kalau sakit nggak berangkat, Pak. Badan kita kudu sehat. Sebelum berangkat pun dicek kesehatannya. Kenapa badan kita kudu sehat? Karena ibadah umroh itu adalah ibadah fisik. Ibadah badan. Naik pesawat antri, turun pesawat antri, ketika tawaf antri, ketika sa'i antri, dan ketika ziarah pun antri. Kalau yang namanya antri, badan kudu sehat. Maka abdi nitip Ustadzah Umairoh, Fakihul Adib, di sana kalau di tanah suci jangan ngomongnya yang gak enak, ngomongnya yang enak-enak. Nitip ya, karena ini beliau mondoknya di Pondok Pesantren Darul Abror. Anak saya juga, Pak, didikan saya. Maka di sana ketika di Mekah, ketika di Madinah, kalau badan pengen sehat jangan seomong-omongnya, Pak. Jangankan di Mekah, jangankan di hotel, jangankan di Madinah, jangankan di hotel, di pesawat pun jangan seomong-omongnya. Kalau dikasih makanan pesawat, kalau dikasih makanan dan minuman di pesawat, pokoknya bilangnya enakin aja. Kalau di sana makannya nggak pernah lepas, sayur buncis daging onta, sayur buncis daging onta, sayur buncis daging onta, enakin aja. Dulu, kalau sekarang mah prasmanannya, apalagi travelnya Bapak RW, TOP, BGT, GTL. Prasmanannya enak-enak, masakan Indonesia semua. Tapi ketika kita banyak ngomongnya segala yang gak enak didengar, biasanya Pak, itu gak mau makan seminggu. Punten, kakek saya pergi haji, termasuk kakek istri itu mantan lurah. Kakek istri itu Abah Sadikin. Ketika di sana, waktu pergi haji seminggu itu, ketemunya sayur buncis daging onta, sayur buncis daging onta. Itu di mana? Di Madinah. Makanannya belum prasmanan, Pak. Dulu udah lama, tahun 90-an. Ketika itu nggak tahu itu daging onta. Ternyata daging onta itu dimakannya keras, Pak. Nggak kayak daging sapi. Pas lagi dimakan itu keras daging, ngomong begini, dengarlah amat tidak. Hareras amat ieu daging. Ketika itu dicatat sama malaikat Raqib. Maka ketika di Madinah, pas mau ke Mekah,
ketemu nasi ogah dimakan sampai 30 hari di kota Mekah kagak mau makan gara-gara nyebut senyebut-nyebutnya ketika kita makan di Madinah. Naudzu. Makanya kalau ketemu Teh Umay, Bang Adib, ketemu makanan dimanapun aja, termasuk di pesawat, yang kurang garam, kurang gula, pokoknya enakin. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Biar badan kita sehat. Yang terakhir, tidak cukup istato'a qalbiyah, tidak cukup istato'a maliyah, tidak cukup istato'a badaniyah. Tapi kata ulama, kita kalau pengen berangkat mengikuti jejaknya putra Bapak Ustadz Marno, putri Bapak Ustadz Sumarno, maka harus disempurnakan dengan 4 syarat yang kuat. Tidak lain adalah istato'a ilmiyah, sanggup dalam ilmunya. Tidak cukup niat yang kuat, tidak cukup harta maslahat, tidak cukup badan kudu sehat. Tapi ketika kita pengen umroh dan haji, kita pun harus punya ilmu yang manfaat. Sebab dalam kitab Zubat dijelaskan, fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latukbalu. Setiap insan beramal tapi tidak dengan ilmu, maka amalnya akan ditolak, juga tidak diterima. Naudzu. Makanya kalau umroh dan haji ada manasik. Kenapa itu ada manasik? Supaya ilmu haji dan umrohnya bisa. Kenapa di sana ada mutawif? Supaya dibimbing kita gampang, ngikutin yang udah biasa. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ilmu manasik bisa, Allah akan terima ibadah kita. Amin. Ya Rabbal. Maka ilmunya apa? Yang pertama, berangkatlah Humairah dan Fakihul Adib tanggal 9 besok, hari Selasa ba'da subuh. Berangkatlah dari rumah Taman Buah 2 menuju Terminal 3. Naiklah beliau ke Garuda Indonesia atau pesawat Arab namanya Saudi Arabia. Maka berangkat yang namanya putra tercinta Bapak Ustadz Marno, naik kendaraan pesawat pun kudu make ilmu. Maka untuk itu ilmunya dibaca Bang Adib, ilmunya dibaca Teh Umay, dengan membaca menaiki kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu mukrinin wa inna insyaallahu lamunqalibun. Allahumma hawwin alaina fi safarina hada albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Bismillahi majreha wa mursaha
ghafurur rahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil. Suara apa itu, Pak? Suara apa itu, Pak? Suara saya. Berangkatlah beliau dengan travel Asyatur, naik pesawat Saudi Arabia Airlines, 9 jam perjalanan dari Jakarta menuju Madinah. Maka di perjalanan luar biasa Teh Umay, di perjalanan luar biasa Adep, maka untuk itu ketika dalam perjalanan jangan lepas zikir kepada Allah Subhanahu. Sampailah di Madinah, maka turunlah putra putri tercinta Bapak Ustadz Marno. Maka sujudlah di musola bandara Madinah, namanya sujud syukur. Setelah itu kurang lebih 3 hari beliau di Madinah. Kalau umroh Pak nggak lama, kalau haji seminggu atau 8 hari, kalau umroh 3 hari. Maka beliau nanti dibawa pertama kali tidak lain ke maktabah. Setelah dibawa ke maktabah, Humairah dan Fakihul Adib maka mengikuti mutawif di sana, berziarah tidak lain ke makam Rasulullah sallallahu alaihi. Setelah berziarah ke makam Rasulullah, perbanyaklah sholawat di Madinah, perbanyaklah sholawat di Masjid Nabawi. Maka beliau akan diajak kemana? Tidak lain adalah makom baki, makom tidak lain makbarohnya, tidak lain adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Imam Maliki juga para syuhada dimakamkan di sana. Sebelum ke makom baki, maka bapak dan ibu kalau umroh akan memasuki makom Rasulullah. Makom Rasulullah bertiraikan besi berwarna hijau, bertuliskan kaligrafi, bertintakan emas dan perak. Yang tertulis dalam kaligrafi tersebut Quran surah Al-Ahzab, "Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Selesai di makam Rasulullah, bersolawat dan bersalamlah kepada baginda Nabi. Di samping makam tersebut ada makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di samping Abu Bakar As-Siddiq ada makam Sayyidina Umar bin Khattab. Baru keluar dari bab salam, maka Teh Umay, Bang Adib akan melihat makom baki, makom Sayyidina Utsman bin Affan dan Imam Maliki, juga para syuhada yang dimakamkan di sana, tepatnya makom baki. Subhan. Beres di Nabawi, besoknya beliau akan diajak ke Masjid Kuba. Masjid Kuba, sholatlah 2 rakaat Teh Umay, sholatlah 2 rakaat Fakihul Adib. Maka ketika sholat 2 rakaat, pahalanya bagaikan sekali umroh. Amin. Beres yang namanya di makom baki, maka akan diajak jalan-jalan oleh travel Asyatur
menuju pasar korma. Jalan-jalan ke pasar korma, jajan di sana, jangan lupa beli korma ajwa. Korma ajwa, korma baginda yang ketika kita makan ba'da subuh 7 butir. Kata baginda Rasul, ketika makan korma ajwa 7 butir, anggota tubuh kita yang sakit Allah akan sembuhkan. Amin ya Rabbal. Dan jangan lupa Teh Umay dan Bang Fakihul Adib, ketika beli korma ajwa belinya rada banyakan, ingat ke guru di pesantren Al-Abror, insya Allah anak itik dimakan tikus. Kalau ada plastik tolong dibungkus. Beres dari pasar korma menuju Masjid Kiblaten. Tapi sebelum Masjid Kiblaten, ke Gunung Uhud yang namanya Jabal Uhud. Ngedoa di sana, ngeliat tuh makbaroh Sayyidah, tidak lain pamanda Rasul Sayyidina Hamzah, plus 70 pemanah yang ketika menjadi syuhada ketika perang Uhud melawan kafir Quraisy, dimakamkan di Jabal Uhud. Beres dari Jabal Uhud ke Masjid Kiblaten, sholat 2 rakaat. Masjid Kiblaten itu masjid 2 kiblat. Ketika Rasul menghadap ke Masjid Aqsa, turun ayat fawalli wajhaka satral masjidil haram. Palingkan wahai Muhammad wajahmu ke satral masjidil haram, ke Masjidil Haram. Ketika dari Masjid Aqsa belok ke kanan menuju menghadap ke Masjidil Haram, maka disebutnya namanya Masjid Kiblaten, masjid 2 kiblat. Selesai ziarah ke Masjid Kiblaten, maka ke perang Khandaq. Setelah dari perang Khandaq, pulanglah ke Maktabah, besoknya ke Mekah. Tuh, Bu, Pak, dari Madinah ke Mekah, Teh Umay diturunin dulu di perbatasan Madinah dan Mekah, namanya Bir Ali. Turun di Bir Ali, Fakihul Adib udah siap-siap pakai yang namanya kain ihram. Teh Umay udah siap-siap pakaiannya yang tertutup. Sholatlah di Masjid Bir Ali, sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah ihram. Setelah sholat sunnah ihram, naik ke bus menuju Mekah. Niat umroh yang gampang saja. Niatnya labbaik Allahumma umratan. Selesai niat umroh, Fakihul Adib khususnya laki-laki, kalau bapak umroh amin, maka ketika niat maka dilarang sudah niat itu 3. Faman faradha fihinnal hajja, 1, fala ropasa, tidak boleh ropas. Apa itu ropas? Berhubungan badan antara suami dan istri. Fakihul Adib masih bujang, maka pertanda syarat yang pertama aman. Kalau bapak yang bawa istri nggak boleh tuh cumbu-cumbuan, nggak boleh cipika-cipiki, cium pipi kanan ngek, cium pipi kiri ngok, ngak ngek ngok, itu ropas. Dan yang kedua wala pusuko,
Tidak boleh fasik. Apa itu fasik? Keluar dari aturan umroh dan haji. Yang pertama, ketika pakai pakaian ihram nggak boleh make minyak yang wangi-wangi. Nggak boleh gunting rambut dengan sengaja. Tidak boleh nyabut tumbuh-tumbuhan dengan sengaja. Tidak boleh ngebunuh binatang dengan sengaja. Tidak boleh make wangi-wangian. Tidak boleh make pakaian yang berjahit. Khusus laki-laki kain ihram tok. Nggak boleh make peci. Nggak boleh make sorban. Nggak boleh make kaos dalam, nggak boleh make celana dalam. Pokoknya gundal gandul aja. Mainan lato-lato. Nggak boleh pakai pakaian yang berjahit. Tidak boleh membunuh binatang dengan sengaja. Nggak boleh main pitesin aja tuh semut. Nggak boleh main tepok aja tuh nyamuk. Nggak boleh main matiin aja tuh laler. Nggak boleh gunting rambut dengan sengaja. Nggak boleh potong kuku dengan sengaja. Nggak boleh nyabut rambut, nyabut tumbuh-tumbuhan dengan sengaja. Ingat Pak, sengaja. Kalau nggak sengaja mah nggak apa-apa. Ini mah sengaja. Rumput main dicabut aja. Lagi pakai kain ihram, batal ihramnya tuh, batal umrohnya. Terus nggak boleh pakai sabun. Makanya kalau nanti dari Madinah ke Mekah mampir ke rest area karena perjalanannya 4 jam 5 jam ke Mekah, itu di rest area kalau kita pipis, kalau kita buang air kecil nggak disiapin sabun, nggak disiapin odol, natural air aja yang ngucur. Karena nggak boleh pakai pakaian yang wangi, nggak boleh pakai yang wangi-wangi. Apalagi kalau pakai minyak wangi yang beralkohol, kayak Casablanca, kayak Rexona. Pandangan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Larangan yang kedua. Dan yang ketiga, wala jidala. Ini penting. Tidak boleh ketika memakai kain ihram, tidak boleh marah-marah. Nggak boleh jidal. Nggak boleh emosi. Nggak boleh ngambek. Teh Umay bawa adek. Teh Umay bawa Fakihul Adib. Didik yang sabar. Ketika kita bawa adik, godaannya adik kita. Ketika kita bawa istri, godaannya istri kita. Ketika kita bawa jamaah, godaannya jamaah kita. Itulah ibadah di tanah haram. Makanya angkut sabar dari Taman Buah 2 ke Mekah. Amin. Angkut sabar dari kota bumi ke Madinah. Amin. Nggak boleh jidal, nggak boleh pusuk, dan nggak boleh ropas. 3 ini syarat ketika kita memakai kain ihram. Maka ketika itu duduklah Humairah, duduklah Fakihul Adib di bus. Berjalanlah bus itu dari Madinah ke Mekah. Maka pimpinan mutawif, pimpinan rombongan memimpin talbiyah
sambil kucur air mata. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Labbaik ditengok sebelah kanan gurun pasir, ditengok sebelah kiri padang yang tandus. Maka Humairah dan Fakihul Adib, putri dan putra tercinta Bapak Ustadz Marno, ketika membaca talbiyah, kucurlah air matanya. Bukan ingat kepada orang tuanya di taman buah dua, bukan ingat kepada adik-adik tercintanya, tapi ingat perjuangan Rasulullah ketika Rasul pergi haji dan umrah. Rasul dari Madinah ke Mekah bukan jalan kaki, tapi naik onta berbulan-bulan. Kita sebagai umatnya cuman memakan waktu 4 dan 5 jam. Subhan. Sampailah beliau di Mekah, maka Teh Umay dan Fakihul Adib naruh itu yang namanya koper di Makkabah. Setelah itu biar gagah tawafnya, asyakur yang dibawa oleh Pak Haji tidak lain Sardianto menyediakan prasmanan biar ngisi tenaga dulu sebelum melaksanakan rukun umroh yang kedua. Beres makan di hotel di Makkabah, maka beliau masuk ke Masjidil Haram sambil bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, la syarika lak. Suara apa tuh, Pak? Itu suara jantungnya Humairah dan Fakihul Adib. Kenapa jantungnya berdebar, Bu? Karena pengen ngeliat Ka'bah beneran, Pak. Assalamualaikum. Karena pengen ngeliat Ka'bah
Ka'bah beneran. Kan udah masuk Masjidil Haram. Ketika masuk Masjidil Haram, itu jantungnya berdetak. Jantung kakaknya Adit berdetak kencang. Plus Adit pun demikian. Karena pengen ngeliat Ka'bah beneran, yang setiap di taman buah, yang setiap mondok di Darul Abror ngeliat Ka'bah cuman bohongan di sejadah, gambarnya doang. Tapi di sana nyata dan fakta hadirin. Ketika melihat Ka'bah beneran, kucur air mata. 14 meter tingginya, berkiswah hitam sutra, berlapiskan emas dan perak, berlapiskan emas dan perak, bertuliskan kaligrafi, bertintakan emas dan perak. Maka ketika menghadap Baitullah, baca doa menghadap Ka'bah. Allahumma zid hadal bait tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa birran wa zid man sarrafahu wa adamahu mimman hajjahu aw yatamarahu tasrifan wa ta'ziman wa birran. Amin. Maka setelah melihat Baitullah, Pak, nggak ada yang nggak nangis. Pasti nangis. Kenapa? Karena Mekah itu di dalamnya adalah Ka'bah. Dan Mekah itu kesebutnya Bakkah. Lalladzi bi Bakkata mubarakah. Di dalamnya itu ada Mekah yang diberkahi. Mekah itu disebutnya Bakkah. Bakkah diambil dari fi'il madhi, yaitu bakia. Bakia artinya nangis. Jadi kalau ke Mekah nggak ada yang nggak nangis, pasti nangis. Kecuali ke Bali, Pak. Ke Bali mah bukan nangis, melek. Pernah ngalamin tuh. Karena banyak yang murtad di Bali dan banyak yang murtad. Apa itu murtad? Ngejemurkan. Bukan hanya yang murtad, tapi banyak yang dajjal di Bali, Bapak. Apa itu dajjal pada bergentayangan? Apa itu dajjal? Memamerkan dada dan bujal. Di Mekah mah nangis. Ntar talqin hari Selasa aja nangis di Pak Marno. Ya anaknya 2 doang dilepas. Nggak bareng waktu yang lalu. Sekarang dipimpin oleh Travel Asatur. Insya Allah aman. Amin ya Rabbal. Ketika melihat Baitullah, Pak, turunlah itu Humairah dan Faqihul Hadid, maka mulailah tawaf. Ketika mulailah tawaf, maka mulailah di setar yang pertama, yang ada lampu hijaunya, namanya Rukun Hajar Aswad. Mulailah istilam di sana. Maka istilamnya baca Umay, baca Adit, dengan membaca yang pernah dipraktekkan manasik haji di pondok, dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar, kecup dari kejauhan, baca putaran pertama, melintasi putaran pertama tawaf 7 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula
yang namanya makom Ibrahim, baca melintasinya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqiu wa akhrijni mukhraja sidqiu waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqa wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Amin. Beres melintasi itu yang namanya makom Ibrahim, ada Hijri Ismail. Doa di sana teh umai, itu adalah kamar Kanjeng Nabi Ismail. Ngedoa kepada Allah biar jadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang taat ibadah, menjadi anak yang taat kepada kedua orang tua, seperti Kanjeng Nabi Ismail kepada Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis. Amin ya rabbal. Beres di Hijri Ismail, ada rukun Yamani. Sebelum finish ke rukun Hajar Aswad, maka ketika melihat rukun Yamani, istilam lagi, cuman istilamnya tidak dikecup. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dari rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad, baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tambahin belakangnya, wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya Rabbal. Bereslah tawaf 7 kali, beres melintasi Ka'bah Baitullah Al-Musarrafah, maka Teh Umay dan Adib naik ke yang namanya sa'i. Sa'i, sebelum naik ke Bukit Sa'i, minum dulu zam-zam biar seger. Sekarang apa? Itu zam-zam ada tong-tongnya. Tong-tongnya itu ada yang barot, ada yang tidak barot. Apa itu barot? Dingin dan gak dingin. Tinggal pencet doang tuh. Ada minuman plastiknya disiapin, maka minumlah zam-zam sebelum naik ke Bukit Sofa. Dengan membaca, meminum zam-zam doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Zam-zamnya diminum, tapi di sini mah nggak ada zam-zam karena airnya di belakang. Beres minum air zam-zam, seger tuh Humayroh Pak, seger tuh Fakihul Adib. Naiklah ke Bukit Sofa dengan membaca doa, Inna Sofa wal Marwata min sa'airillah faman hajjal baita awir tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima faman tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Amin. Turun dari Bukit Sofa, ada pal-pal hijau, maka berlari-larilah kecil sambil berdoa, Rabbighfir warham wa'fu wa takarrum wa tajawaz innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul azzul akram. Naik lagi ke Marwah, baca doa yang di Bukit Sofa, Inna Sofa wal Marwata min sa'airil. Bereslah yang namanya sa'i 7 kali. Ditutupnya bukan di Bukit Sofa, tapi di Bukit Marwah. Ingat Pak, ditutupnya bukan
bukan di sofa, tapi di Bukit Marwah. Di Bukit Marwah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tujuhnya di Bukit Marwah. Selesai di Bukit Marwah, maka tahallul, baca doa menggunting rambut dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Bereslah itu yang namanya ilmu manasik umroh. Bereslah ilmu manasik umroh. Selesai yang namanya tahallul, maka pulanglah Umairah dan Fakihul Adib dengan membawa umroh mabrur dan umroh mabrurah. Mudahan manfaat. Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kesimpulan akhir tausiah pada malam ini, ketika kita pengen berangkat umroh dan haji, maka syaratnya ada 4. Yang pertama, istato'a qalbiyah, niat yang kuat. Yang kedua, istato'a maliyah, harta maslahat. Yang ketiga, istato'a badaniyah, badan yang sehat. Dan yang ketiga dan yang keempat, istato'a ilmiyah, ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa sama-sama. Mudah-mudahan putra-putri tercinta kita yang dibawa oleh travel Pak Haji Sardianto, Allah berikan keselamatan dalam perjalanan. Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Dan Allah ridhoi perjalanannya. Dan Allah mudahkan dalam rangkaian ibadahnya. Dan kembali ke tanah air dengan menggapai umroh yang mabrur. Dan umroh yang mabrurah yang balasannya hanya surga Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la innal hamda wal mulka la syarika lahul hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lah. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lah, innal
Amin ya Allah ya mujibas sailin. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, dengan bersalawat kepada Kangjeng Baginda Nabi, sehatkan jasmani dan rohani kami, kuatkan jiwa dan raga kami, wabil khusus putra dan putri tercinta kami ya Allah, Ananda Siti Humairah dan Ananda Fakihul Adib yang akan melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Sehatkan jasmani dan rohaninya ya Allah, agar bisa ibadah kepadamu dengan merangkaikan ibadah umroh tanpa ada halangan dan rintangan. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala aiban illa satartah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan illa qadaitaha bifadlika wa karamika innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah hajat kami, ya Allah, jadikanlah kebutuhan kami, hajat kami di malam ini, wabil khusus sahibul walimah kami, Bapak Ustadz Sumarno dan keluarga, hajatnya membawa barokah, rizki yang halalan thayyibah, thayyibah wasi'ah ila yaumil qiyamah. Jadikanlah pengajian malam ini sebagai tuntunan semata, dan jangan kau jadikan pengajian malam ini hanya sebagai tontonan belaka. Allahumma ja'alna umratan mabrura. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami yang akan melaksanakan umroh ke tanah suci menggapai umroh yang mabrur, umroh yang mabrurah, yang balasannya hanya surga Allah, wa sa'yan maskura, dan jadikanlah perjalanannya penuh dengan rasa syukur, wa dzamban maghfura, dan ampunilah dosa-dosanya, wa amalan shalihan maqbula, dan terimalah amal ibadahnya ya Allah, wa tijaratan lan tabur, ya alima ma fis sudur, akhrijna minaz zulumati ilan nur, akhrijna minaz zulumati ilan nur. Allahumma sallimna wa sallima ma'ana wa ma'ana. Ya Allah, selamatkanlah kami, wabil khusus Ananda Siti Humairah dan Ananda Fakihul Adib dalam perjalanannya ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Selamatkanlah perjalanannya ya Allah, anak-anak kami. Selamatkanlah apa-apa yang ada padanya dan orang-orang yang bersama dengannya. Allahumma hafadna wahfad ma ma'ana wa man ma'ana. Ya Allah, lindungi kami, lindungi anak-anak kami ya Allah dalam perjalanannya ke tanah suci. Ananda Siti Humairah, Ananda Fakihul Adib,
putra tercinta Bapak Sumarno. Lindungi perjalanannya ya Allah. Lindungi apa-apa yang ada padanya dan orang-orang yang bersama dengannya. Allahumma ballighna wa balligh ma ma'ana wa man ma'ana. Ya Allah, sampaikan anak-anak kami ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah wal Madinatul Munawwarah dalam rangkaian ibadah umroh. Sampaikan apa-apa yang ada padanya dan apa-apa yang ada padanya dan orang-orang yang bersama dengannya. Dan selamatkan pula anak-anak kami di dalam perjalanannya sampai ke tanah air tercinta ya Allah, dengan menggapai umroh yang mabrur, dengan menggapai umroh yang mabrurah. Hanya balasannya tidak lain surgamu ya Allah. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an laraduka ila ma'ad, laraduka ila ma'ad, laraduka ila ma'ad. Qur rabbi ya'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara. Ya Allah, begitu banyak dosa yang telah kami perbuat, begitu banyak kesalahan yang kami lakukan, begitu banyak kemaksiatan yang kami kerjakan. Di haflah yang mubarakah ini, di makom yang penuh ijabah ini, kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Rabbi. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, wabil khusus kepada kedua orang tua kami. Panjangkan umurnya, sehatkan jasmani dan rohaninya, angkat derajat dan martabatnya, karena mereka berdua telah mendidik kami dari semenjak kecil hingga saat ini tanpa mengenal lelah. Kalaupun orang tua kami sudah wafat, ayah dan bunda kami telah tiada, terima amal ibadahnya ya Allah. Ampuni dosanya, lapangkan kuburnya, lapangkan kuburnya, dan tempatkan yang layak di sisi-Mu. Raudhatan min riyadil jinan, jadikanlah makbarahnya sebagai taman-taman surga-Mu. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah du'ana, taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi